Selamat datang kembali sahabat-sahabat Robinstad. Kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan jenis-jenis korelasi. Yang selanjutnya kemarin sudah membahas korelasi Parsons, Spearman, dan Kendall. Kali ini kita akan bahas korelasi pada data-data kategorik atau disebut dengan asosiasi. Nah, yang pertama adalah korelasi point biserial. Korelasi point biserial ini adalah metode hubungan antara variabel kategori dikotomus ya dengan variabel yang bersifat kuantitatif, interval maupun ordinal nanti ya. Jadi variabel yang dia dikotomusnya nominal dan variabel yang bersifat kuantitatif. Contohnya adalah hubungan antara aktivitas olahraga dengan tidak olahraga ya, kita menggunakan point biserial. Hanya saja di Stata tidak langsung ada di point biserial, jadi kita harus install dulu melalui sintaks scc install pbis ya. Jadi nanti sintaksnya adalah pbis, kemudian variabel bivariatnya apa, variabel continuousnya apa ya. Langsung saja kita masukkan datanya. Jadi datanya disimpan untuk data uji korelasi ya, di sini data uji korelasi. Nah, di sini sudah ada. Jadi datanya kalau kita lihat di sini, nah di sini ada ya aktivitas, kemudian tingkatan stamina. Jadi aktivitas ini datanya nominal ya, olahraga tidak olahraga, dan staminanya datanya berbentuk data kuantitatif gitu ya. Jadi tinggal tadi sintaksnya adalah pbis ya, pbis. Jadi dia point biserial antara aktivitas dengan stamina ya. Tinggal kita okekan saja. Nah, di sini terlihat bahwa koefisien korelasinya sebesar 0,788 positif, sedangkan nilai probabilitasnya 0,0024, artinya dia signifikan. Jadi ada kaitan antara aktivitas dengan stamina. Nah, itu untuk data yang nominal dengan data yang nominal yang di dua kategori dengan data yang kuantitatif. Kemudian theta Hodrick ini untuk melihat ada hubungan antara dua variabel kategorik, yang satu berskala dikotomus ya, tapi dia ordinal ya. Nah, itu bisa digunakan theta Hodrick. Contohnya saja kita melihat hubungan antar status pekerjaan. Statusnya itu kan ada tingkatan karyawan dan manajer dengan status perumahannya, apakah kontrakan atau perumahan elit misalnya, seperti itu. Nah, kita bisa install juga ini ya, jadi stc install theta Hodrick, sedangkan sintaksnya di theta Hodrick, kemudian variabel kategorik 1, variabel kategorik 2 ya, jadi bivar seperti ini. Nah, tapi kalau hanya ingin melihat ininya dulu, apa namanya, summary ininya, tabel cross tabnya tinggal tab saja. Nah, seperti ini ya. Jadi karyawan yang kontrakan, karyawan yang perumahan, manajer yang kontrakan, dan manajer perumahan. Jadi ada kaitan tidak? Nah, kalau kita lihat ada kaitannya di sini, ternyata dia theta Hodricknya koefisiennya lemah ya, 0,30, tetapi dan secara signifikansi dia bersifat tidak ada kaitan ya, independen, karena dia lebih besar dari 0,05 karena tidak tolak 0. Jadi nggak ada kaitan, karena ada juga yang manajer tapi masih ngontrak. Misalnya seperti karyawan, ada juga yang punya perumahan. Nah, selanjutnya untuk korelasi antar polikorik. Polikorik ini hubungan antar variabel yang berskala ordinal tapi dia distribusinya normal ya. Misalkan antar juri ya, juri itu dia menilai 15 kontestan misalnya. Nah, kemudian datanya normal tapi kita anggap itu sebagai peringkat. Nah, kita bisa menggunakan namanya polikorik ya. Jadi kita pertama uji dulu normalitas dari si variabel juri ini. Jadi SK test ya, dari juri 1 bagaimana datanya, SK test untuk juri 2. Nah, dua-duanya normal gitu. Nah, polikorik sendiri juga dia tambahan ya. Jadi bisa diinstal stc install polikorik. Nah, jadi untuk sintaksnya yang kita setelah diinstal ya baru bisa kita tinggal buat polikoriknya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ini dibagi ya, nilai korelasinya itu sudah 0,97. Nah, itu udah gede banget. Nah, kalau dibagi T-nya ya tinggal dibagi 0,97 dibagi 0,57, yaitu pasti T-nya sangat besar ya, lebih besar dari 1,96. Jadi signifikan antara si juri 1 dan juri 2 itu ada kaitan. Jadi kalau juri 1 memberikan peringkat yang tinggi, kemungkinan juri 2 akan memberikan tingkat yang tinggi.
korelasi selanjutnya adalah korelasi Pi. Korelasi Pi ini adalah hubungan antar dua variabel nominal dan dua-duanya berskala dikotomus ya. Jadi misalkan antara gender, laki-laki perempuan, dan jenis tontonan, sinetron dan berita. Dua-duanya merupakan data nominal yang dikotomus. Nah, ini juga harus diinstal. Jadi cc install Pi. Nah, sintaksnya adalah Pi variabel 1 variabel 2, Pi variabel 1 variabel 2. Jadi Pi gender dan tontonan. Nah, tinggal ketik Pi gender dan tontonan. Jadi Pi gender dan tontonan. Nah, seperti ini. Nah, boleh kita lihat. Nah, di sini kalau kita lihat korelasinya 0,49 lemah juga ya, di bawah 0,5 dan probabilitasnya di atas 0,05. Artinya dia korelasinya tidak signifikan atau tidak ada kaitan antara gender dengan tontonan. Selanjutnya adalah korelasi Cramer-V. Nah, Cramer-V ini digunakan untuk melihat hubungan asosiasi antar Cramer-V ya. Misalnya itu ada variabel variabel berskala nominal yang ukurannya M kali M. Jadi kalau tadi 2 kali 2 pi, kalau ini M kali M, Cramer-V ya. Misalkan ini antara kepemilikan dari stasiun TV ya, MNC, Bakri ya, dan CT dengan jumlah penonton di sinetron, berita, dan olahraga ya. Itu bisa kita ambil namanya Cramer-V, tinggal tab ininya, kemudian C dan V ya. Jadi kita bisa gunakan juga dia dari menunya. Kalau dari menu tinggal summarize yang frekuensi table dengan asosiasi. Jadi kalau mau pakai menu statistik, summarize, kemudian tadi frekuensi table, kemudian ini two way with measure ya. Jadi kita ininya tadi adalah misalkan tadi TV dan acara ya kan, acara, kemudian ininya acara. Nah, kemudian yang mau kita pilih adalah Cramer-V ya, untuk data yang bersifat nominal. Nah, tinggal kita okekan saja. Nah, di sini keluar korelasinya sebesar 0,3651 lemah ya. Jadi kalau mau pakai ini juga tinggal tambahkan chi-square-nya. Kalau mau pakai chi-square, nah korelasinya itu tidak signifikan ya, karena lebih besar dari 0,05. Sedangkan nilai korelasinya sebesar 0,36. Walaupun dia positif ya. Tapi dia lebih kecil dari 0,05. Nah, korelasi selanjutnya adalah korelasi Kruskal gamma. Kruskal gamma ini melihat hubungan antar variabel berskala ordinal ya, ukurannya M kali N ya. Nah, ini tinggal sama seperti tadi ya, kita pilih yang Kruskal gamma. Misalkan tingkatan antara pendidikan SMA dan di bawah SMA dan di atas SMA dengan penghasilannya kita bagi jadi rendah, sedang, tinggi. Nah, di sini penghasilannya belum di ini ya, tapi misalkan gender dengan tingkatan disiplin lah, misalkan ini kan merupakan data ordinal, bisa juga. Jadi kalau kita mau ambil di sini statistik, tadi summary, kemudian frekuensi table, pilih yang ini with association, kemudian kita pilih tadi ini adalah gender tadi antara yang ordinalnya di sini antara pendidikan variabelnya. Oke, kita pilih misalkan antara disiplin ya, ini bersifat kategori. Yang ordinal juga dengan misalkan dengan kinerja juga kategori. Nah, yang kita pilih adalah nanti dia adalah yang Goodman-Kruskal gamma ya. Kemudian nanti kalau ininya, kalau mau chi-square-nya tinggal klik chi-square. Oke kan saja. Nah, kalau kita lihat di sini dia ternyata antara si tingkat disiplinnya ya, yang setuju sampai yang misalkan kinerja juga, ternyata gamanya 0,16.
artinya dia dengan tingkat signifikansi 0,05, jadi dia memiliki korelasi yang signifikan walaupun korelasinya lemah, seperti itu. Kemudian lanjut lagi untuk korelasi Pruska lambda, sama saja ya, ini misalkan antara gender dengan tontonan ya. Gender dengan tontonan ini untuk yang nominal, tapi n dikali n boleh, n dikali p juga boleh gitu. Sama seperti di atas sintaksnya. Kemudian yang terakhir adalah korelasi kanonik. Korelasi kanonik ini hubungan antar satu set variabel x dengan satu set variabel y ya. Nah, ini x dan y bukan dependen-independen, hanya sebagai simbol saja. Ini masuknya ke dalam multivariat normal gitu ya. Syaratnya dia harus berdistribusi multivariat normal dan dia memiliki ada hubungan gitu. Jadi kalau kita misalkan kita punya set x dan set y, nah kita uji dulu ya secara bersama-sama variabel set x dan set y ini dia merupakan berdistribusi multivariat normal. Kita pilih statistik, summarize, kita pilih yang multivariat. Nah, di sini normality yang diuji misalkan kita menguji sampai Y1, Y2 dengan X-nya. Misalkan 3 saja X-nya. Nah, kita oke-kan saja. X3-nya duplikat. Oke, nah ini dia berdistribusi normal. Kemudian untuk korelasi kanoniknya, tinggal di multivariate analysis. Kita pilih yang di korelasinya canonical correlation. Nah, kemudian tinggal kita pilih yang set satunya adalah X1, X2 atau Y1, Y2. Kemudian ininya tinggal X1, X2, X3. Nah, kita lihat apakah korelasinya signifikan. Nah, ternyata korelasinya signifikan. Ini terhadap set 1, terhadap set 2. Untuk si X dia korelasinya cukup bagus, sementara Y-nya juga untuk Y1 dengan set 1 yang tidak terlalu tinggi korelasinya ya, yang itu dia dengan set 2, seperti itu. Mungkin itu terkait dengan korelasi. Semoga bermanfaat video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.